Oke, ini sudah terrecord. Anda harus izin ke co-hostnya dulu. Selamat malam Intan, Bagus, dan Akil ya. Kita kembali lagi sambil menunggu kehadiran mahasiswa yang lain. Jadi nanti setelah perkuliahan selesai ya, untuk absennya nanti menyusul akan saya bagikan di si akad ya. Semoga nanti untuk praktisinya bisa join malam ini. Jadi cuman ini aja, cuman ikut nimbrung gitu ya. Kita masih ketemu praktisnya itu kira-kira ya mungkin setelah UTS mungkin ya jika ada kesempatan nanti silakan untuk eh, beliaunya praktisi pengajar ya akan join di Zoom. Nah, untuk materi terkait dengan gambar digital ya untuk pembentukan gambar. Kok sibuk banget ya ini. Hmm, bentar, aku. Praktisnya ceritanya mau masuk nih. Jadi yang pertama ya sambil nanti akan saya tayangkan video terkait dengan kamera digital ya yang nanti akan Anda gunakan selama perkuliahan pada mata kuliah fotografi ya kalau nggak salah dengan Bapak Irda atau mungkin sudah dapat Anda ya. Jadi kamera ini adalah salah satu fungsinya untuk mengcapture sebuah kejadian dari alam nyata menjadi sebuah gambar dalam bentuk file ataupun format digital. Ya, kamera digital menggunakan image sensor untuk media penangkapan gambar dan merupakan teknologi pembaru dari kamera manual atau analog yang masih menggunakan film. Jadi kalau boleh saya cerita ya, dulu zaman saya kuliah itu masih pakai yang film roll-rollan itu ya. Jadi banyak sekali kelebihan atau keuntungan di zaman sekarang kita menggunakan kamera digital di mana semua gambar ya yang kita ambil langsung spread gitu ya, itu bisa kita simpan dalam memori. Nah, kalau dulu itu kan sekali cepet harus benar-benar diperhitungkan karena satu rollnya itu ada yang isi 12, 24, 36. Jadi tergantung ininya berapa jumlah yang akan kita pakai. Ya, dan itu pastinya tergantung dengan harga juga. Waktu itu dengan nominal angka waktu itu ya, angka uang ya. Tapi kalau sekarang mahasiswa kan dipermudah karena semuanya sudah digital ya. Tidak hanya dengan kamera bahwa bahkan kita pakai eh, HP ya itu juga bisa. Nah, nanti akan saya tayangkan video ya terkait dengan penggunaan kamera. Jadi kurang lebihnya seperti apa nanti Anda bisa melihat ya dari tayangan video tersebut. Nah, dari gambar yang ada itu adalah prinsip kerja kamera digital di mana jika suatu objek itu atau kejadian ya itu terpapar cahaya, kemudian cara kerjanya ya cahaya tersebut ditangkap oleh lensa kamera dan selanjutnya diteruskan melalui main mirror, itu tertulis ya main mirror. Nah, dari main mirror itulah yang memantulkan cahaya atau bayan objek ke lensa kedua arah, yaitu ke arah atas menuju pentamirror dan ke bawah melalui submirror. Nah, kemudian berikutnya itu menuju ke autofocus. Ya, di mana autofocus ini ya autofocus sensor atau AF sensor dia menghitung jarak objek agar terlihat fokus. Nah, dari autofocus tersebut ya, sedangkan di situ ada pentamirror yang berfungsi memantulkan cahaya ke arah lubang pengintip atau viewfinder. Jadi kalau kita mengintip-ngintip itu kayak seperti memijingkan mata ya. Pada kemarin sehingga dapat terlihat oleh mata pengguna kamera. Itu namanya pentamirror. Dari main mirror yang akan terangkat atau buka ke atas ketika tombol perekam gambar atau shutter ditekan. Ya, sambil kita micing-micing gitu ya, micingkan mata.
itu terus tombol perekam videonya ditekan oleh pengguna kamera sehingga cahaya atau bayangan objek dari lensa itu menuju ke image sensor. Nah, dari image sensor ini akan direkam untuk menjadi gambar digital. Ya, nah seperti itu prosesnya. Nah, lubang viewfinder akan gelap sejenak sewaktu proses perekaman gambar. Ya, jadi kita akan, tapi hanya hitungan detik, ya cepat sekali gitu ya. Itu memang akan gelap sejenak sewaktu proses pengambilan gambar dan akan terang kembali atau dapat melihat objek lagi ketika proses selesai. Dan kamera telah siap untuk digunakan dalam proses perekaman gambar berikutnya. Nah, akan saya tayangkan setelah ini ya video terkait dengan kamera ya, tapi untuk pemula ya. Saya stop dulu slide-nya. Saya tayangkan lagi untuk video kamera ya. Kamera saya mana nih videonya? Oke, assalamualaikum. Hari ini gue mau membahas tentang seri pertama dari kamera basic. Mungkin ada seri berikutnya, atau kalau cukup di sini kita cukupin aja. Tapi seperti biasa, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, kali ini gue lagi pakai slider di depan dan second cam Canon EOS R6. Ini EOS R dengan slider. Dan kita langsung aja masuk ke bahasannya kamera basic seperti yang Peter McKinnon bikin. Ini gue akan membahas tentang basic dari kamera dari awal banget. Mungkin yang belum pernah sama sekali pegang kamera akan mengerti dengan nonton video ini. Semoga ya. Nah, pertama kamera itu lu harus pahami dulu jenisnya gitu. Ada banyak sekali gitu ya. Cuman kita akan bicara di sini yang modern aja yang sering orang pegang. Yang pertama adalah digital kamera. Cuman makin ke sini orang-orang udah mulai punya DSLR nih. Karena dulu DSLR itu cuman dipunya sama orang-orang kaya gitu. Jarang banget lah orang punya DSLR. Tapi kedepannya orang-orang punya DSLR. Nah, DSLR itu artinya Digital Single Lens Reflex, yang mana dia itu menggunakan sistem kaca atau cermin di sensornya. Jadi cahaya masuk ke sana, gitulah intinya. Seperti itu gambarannya. Itu adalah DSLR, termasuk kamera kemajuan juga, kamera modern juga pada saat itu. Di tahun 2011, 2012 tuh lagi hype gitu ya, DSLR gitu ya. Canon apalagi. Kedepannya di tahun berapa gue lupa intinya ya. Kedepannya lagi setelah DSLR muncullah yang namanya mirrorless, teknologi yang lebih baru lagi seperti yang gua pegang sekarang ini. Ini adalah Canon EOS RP ya, dengan lensa L series 2870 f2 gitu. Nah, mungkin lu yang pertama kali banget belajar kamera nggak ngerti apa itu f, apa itu focal length. Ya banyak, nanti kita akan bahas. Pertama, mirrorless DSLR itu apa bedanya? Kalau DSLR dulu itu sensornya seperti yang gue bilang tadi, pakai kaca cermin supaya bisa masuk ke viewfinder. Tapi sekarang jadi dia tuh udah nggak pakai kaca lagi, ini langsung masuk ke sensor ya. Lo bisa lihat di sini. Ini langsung masuk ke sensor. Seperti itu. Jadi semua cahaya langsung masuk bam ke sensor ke situ. Nah, sebenarnya kalau dibilang mirrorless sama DSLR bagusan mana gitu ya. Ibarat gini lah, udah beda bandingannya. Ibarat mobil gigi gitu ya, mobil yang pakai kopling dibanding mobil Matic, bagusan mana gitu ya. Karena Matic itu kan teknologi modern gitu, jadi lebih memudahkan, intinya seperti itu. Dan begitu juga mirrorless. Mirrorless tuh teknologi baru, semuanya udah lebih baru, sensornya baru, semuanya baru gitu. Jadi lebih memudahkan si usernya, nggak analog intinya. Tapi kita sekarang akan masuk ke basic camera. Karena mungkin lu udah paham nih bahwa DSLR dan mirrorless itu sebenarnya gak ada bedanya. Itu tetap kamera yang bagus juga gitu. Nah, pertama kita akan lihat dulu nih dari kamera tuh ada beberapa part ya di sini ya.
di sini ada yang namanya lensa, ada yang namanya kamera gitu ya. Jadi ini tuh bukan kamera, bukan. Ini adalah kamera dan lensa gitu ya. Nah, dari lensa sendiri ini akan banyak juga pembahasannya. Gue akan masuk ke kamera dulu. Pertama kita nyalain kameranya ya. Dan di yang lainnya sini ada yang warna hijau biasanya ya. Pada umumnya gitu. Ini auto sepenuhnya. Jadi buat lo yang gak ngerti apa-apa, lo bisa pakai mode ini, langsung bisa jepret gitu ya, aman. Nah, di sini ada banyak mode. Ini adalah M. M itu biasanya adalah manual untuk fotografi. Jadi lu bisa set semuanya, aperture, shutter speed, ISO, dan juga exposure diatur sendiri. Ada AVI. AVI itu apa? Kalau di Canon kita bahas di kamera yang di depan gua, Canon. AVI itu adalah aperture priority, ya. Jadi aperture itu bukaan. Dan di sini ada TV, itu TV itu bukan TV sih, TV itu untuk shutter speed priority. Jadi lu bisa atur shutter speednya, yang lainnya auto. Dan di sini ada program auto. Semuanya ke auto. Nah, untuk mengerti semua yang ada di dalam buletan ini, apa sih aperture priority? Aperture itu apa? Shutter speed itu apa? Program auto itu apa? Kita harus memahami dulu basicnya, yaitu segitiga exposure. Ya. Nah, segitiga exposure ini di tengahnya sini ada titik exposure. Nah, titik exposure ini harus berada di angka 0 supaya dapetin gambar yang konstan, yang asli. Yang gambar cahayanya itu normal, seperti ini, seperti yang gua shoot ini berada di exposure 0 gitu, ya. Nah, di atasnya kita ini segitiganya bebas ya. Kalau gua taruh di atasnya itu adalah ISO. ISO itu apa? ISO adalah cahaya buatan digital. ISO adalah cahaya buatan. Jadi lu bisa naik atau turunin cahayanya dengan ISO. ISO lah ya gitu ya. Dia bisa naikin terang, dia bisa naikin gelap. Meskipun tempat lu gelap, dia bisa diterangin pakai ISO. Tapi itu digital, buatan gitu ya, bukan alami gitu ya. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah ISO itu semakin besar cahaya dibikin, semakin noise, bintik-bintik gitu. Apalagi di area yang gelap, apalagi di kamera yang lebih murah pada umumnya gitu. Nah, yang kedua adalah di posisi sini, bebas lah di mana aja. Pokoknya di sini ini adalah aperture. Aperture itu apa? Aperture adalah bukaan lensa. Jadi kalau misalkan lu mau lihat, lu bisa lihat di dalam lensa sini. Kalau kita kecilin aperture-nya, itu akan membesar bulatan itulah. Jadi gini nih, set. Nah, itu bukaannya gitu kan bentuknya. Ngek gitu ya. Nah, itu adalah aperture, bukaan lensa. Ditandai dengan logo F. Ya, kenapa F? Enggak A gitu. Enggak tahu, pokoknya itu F gitu. F adalah aperture. Penulisannya biasanya gini. F yang titik normalnya adalah 3,5 misalkan lensa bawaan gitu ya. 3,5 gitu. Ada lensa yang mahal gitu ya. Bisa f1.8, f1.4, f1.2 gitu ya. Kegunaannya apa? Nah, di sini ada garis nih di bawah nih ya. F1 misalkan, gua jelasin dari F2 aja deh. F2 sampai titik F22 gitu ya. Nah, F2 ini bisa bikin belakang lo blur banget seperti yang gua pakai di lensa kedua ini, di kamera kedua ini. Ini adalah F2. Maka background gua akan bokeh banget. Kalau dipakai foto, hasilnya seperti ini. Itu F2 gitu. Ada di atasnya F2 yaitu F12. F1.2 gue pernah pakai itu. Dan fotonya seperti ini. Ngerti kan? Nah, backgroundnya lebih bokeh, lebih blur gitu ya. Kalau F-nya semakin besar, F22 misalkan, maka background bokehnya semakin nggak blur atau semakin jelas, semakin tajam gitu ya. Jadi F semakin kecil angkanya, itu tuh semakin besar bukaannya gitu. Jadi ini F kecil, ini F besar. F kecil, F besar. Seperti itulah kira-kira. F semakin kecil, semakin blur. Semakin besar bukaan. F semakin besar, semakin kecil bukaan dan semakin tidak blur. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau F lu besar, gambar lu jadi gelap karena aperture-nya nutup. Gambar lu jadi gelap. Kalau kebuka aperture-nya, gambar lu jadi terang. Dan bokeh belakangnya semakin bagus bukan? Gitu ya. Dan cahaya yang masuk dari F, dari aperture, itu natural. Itu asli, bukan buatan seperti ISO. Jadi ketika lu nambah cahaya dengan F, gak usah khawatir.
itu cahaya yang masuk adalah cahaya alami yang masuk langsung ke lensa sini, gitu ya. Jadi itu tidak akan memperburuk gambar lo. Bahkan cara mengatasi gambar yang noise adalah bukain lensa sebesar-besarnya. Itu akan menghilangkan noise gitu ya. Jadi begitulah aperture seperti itu kira-kira penjelasannya. Nah berikutnya di pojok sini ada yang namanya shutter speed. Shutter speed itu kecepatan sensor buka tutup sensor. Nah penjelasan shutter speed ini akan lebih dipahami kalau kita prakteknya di foto misalkan. Nah kita taruh garis di sini adalah 1 detik. Bunyinya kan seperti ini. Pop, pop. Itu 1 detik kan? Tep, seperti jam. Pop. 1 detik, 1 detik, 1 detik. Seperti itu. Nah, gue akan suruh Rizky jalan. Kalau kita buka sensor di 1 detik, shutter speednya akan seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Hasilnya dia ngeblur karena dia lagi jalan. Shutter speednya kita digedein nih 1 per, makanya penulisan shutter speed itu 1 detik per berapa. Misalkan kita mau foto nih, Rizky lagi jalan, kita pakai 1 per 400. Jadi lu bayangin 1 detik dibagi 400 gitu. Jadi Oke, itu ya. Saya potong karena mungkin Anda bisa lihat di YouTube tadi ya, YouTube channel siapa tadi saya lupa. Itu cukup kalau saya lihat channelnya bagus ya. Tayangannya bagus-bagus dia kontennya. Jadi sekitar fotografi ya, dimana nanti kalau Anda ingin belajar lebih detail ya, coba buka atau berkunjung ke channelnya itu tadi ya. Tapi apa ya tadi saya lupa. Nanti saya infokan ya, kalau pas ketemu channelnya. Nah kita lanjut aja untuk materi berikut. Lanjut ya, kita sampai ke berikutnya. Nah, scanner ya. Pasti tidak asing juga ya untuk mahasiswa itu terkait scanner ya. Apapun itu kalau kita mau menduplikat atau eh, untuk foto dokumen ya. Nah, scanner ini merupakan sebuah alat yang berfungsi mengubah gambar fisik ke gambar digital atau menyimpan gambar dari negatif film analog ke format digital. Jadi kalau ada tugas-tugas, tolong di-scan dulu gambarnya kan gitu. Tapi sekarang lebih praktisnya sih langsung ambil HP terus dicekrek di atas dokumen ya. Selesai kirim dalam format JPEG kan gitu. Nah, kemudian terkait dengan scanner ya. Eh kalau Anda lihat itu ada beberapa apa ini sistem kerjanya ya. Tapi kita skip aja, langsung kita lanjut karena saya masih ada 1 video lagi ya terkait dengan pembentukan gambar yaitu tentang TV ya. Kita lanjut untuk data storage atau penyimpan data. Yang Anda tahu pasti ya, kalau sekarang itu pakainya hard disk ya pada personal komputer atau laptop, kemudian flash disk, dan memory card atau compact flash, CF dan secure disk atau SD. Dan terakhir itu kepingan CD, DVD atau Blu-ray. Nah, yang mana yang mau dipakai menyesuaikan kebutuhan ya. Kalau cuma sekedar kopi sana, kopi sini kita bisa pakai flash disk kan gitu. Terakhir saya ganti hard disk dari laptop ya, ganti SSD. Saya kurang untuk ahlinya sih ya. Saya konsultasi dengan teknisi ya, teknisi di kampus gitu terkait dengan penggantian hard disk. Nah, kalau hard disk itu biasanya berada dalam personal komputer atau PC atau laptop. Ya, flash disk bisa dibawa kemana-mana. Kemudian dan seterusnya. Dan tak kalah canggihnya lagi, ya, image manipulation, ya, beberapa software, misalkan Adobe Photoshop, GA, ya, Corel Photo Paint dan sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk memanipulasi gambar, ya. Di mana tujuannya itu untuk mengedit sebuah gambar agar sesuai dan diharapkan baik dari sisi gelap ataupun terang, kontras warna ataupun ketajaman garisnya, pemanipulasian gambar yang dilakukan dengan alat bantu tool berupa perangkat lunak, software ataupun komputer. Nah, kalau sekarang kalau yang serba canggih ya di HP kita bisa juga edit ya, itu yang pakai filter itu paling mudah.
Dari yang kalau sekarang itu kan pakai filter itu ya, kita bisa sampai bisa memprediksi ya bagaimana sih wajah nanti kita di saat kita tua ya. Itu sangat eh, menyenangkan sekali ya. Jadi kita bisa memperkirakan besok kalau kita tua itu wajahnya seperti apa sih kan gitu. Nah, dalam hal ini nanti untuk mahasiswa grafis ya, terutama di prodi di kafe itu diharapkan bisa mahir ya, biasa menggunakan software ini ya. Biasanya ada Photoshop. Nah, itu bisa untuk membuat kalau untuk skripsi terutama ya bisa untuk membuat ini media cetak ya. Kemudian membuat beberapa desain ya untuk media promosi suatu perusahaan dan sebagainya ya seperti itu. Nah, untuk penyajian gambar ya seperti saya tadi sampaikan beberapa printer ya setelah kita scan kemudian ataupun kita ketik ya biasanya Bapak Ibu dosen menyarankan atau mengharuskan mahasiswa untuk cetak dokumen. Nah, beberapa printer yang kita gunakan ya dari berbagai merek secara deskriptif ya, berarti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan. Ada printer dot matrix ya, pita ini zaman jadul, zaman dahulu ya, tapi ini justru sampai sekarang masih dipakai itu ya, terutama untuk cetak-cetak ini untuk slip pembayaran di mana printer dot matrix ini menggunakan printer yang menggunakan pita sebagai alat percetakannya. Ya. Ini badak ya badak dalam arti dia tahan banting dari cetak apa ini produk zaman dulu ya sampai sekarang bahkan dia masih ada ya. Nah, dan proses penggantian ininya pitanya juga cukup mudah, tinggal kita ganti selongsong gitu ya terus dimasukkan ke dalam tempat pitanya terus kita aktifkan lagi dan seterusnya bisa dipakai. Kemudian ada lagi printer inkjet atau tinta. Nah, ini yang jika Anda yang buat ngeprint, usahakan untuk ngeprint satu lembar aja, itu dalam 1 minggu, kan seperti itu. Printer inkjet adalah alat cetak yang menggunakan tinta. Ya, printer inkjet menggunakan teknologi door on demand, yaitu dengan cara menyemprotkan titik-titik kecil tinta pada kertas melalui nozzle atau lubang pipa yang sangat kecil, di mana hasil cetaknya harus menunggu beberapa detik agar tinta mengering. Ya, di situ kan seperti ada titik-titiknya ya kecil pada tinta tersebut ya kemudian apa ini di melalui kertas ya ada nozzle atau lubang pipa yang sangat kecil dan untuk menghasilkan suatu cetakan yang bagus kita harus menunggu sesaat supaya dia mengering. Kemudian ada lagi printer laser jet. Mana ini? Nah, seperti ini printer laser jet. Merupakan jenis printer yang metode percetakannya itu menggunakan titik bubuk, tinta bubuk ya, atau yang biasa disebut dengan toner. Dan juga menggunakan perangkat inframerah untuk pembacaan data. Hasil cetaknya itu memang jauh lebih bagus ya dibanding dengan printer dot matrix ataupun inkjet. Printer laser jet juga memiliki kecepatan percetakan yang tinggi dan hasil cetaknya pun juga lebih cepat kering. Seperti pada hasil cetak ini mesin fotokopi ya. Di gambar itu adalah cara kerjanya ya. Nanti selanjutnya akan lebih jelasnya lagi akan saya tayangkan di video berikut ini ya. Tapi kita lanjut untuk materinya. Yang berikutnya adalah printer thermal atau printer kertas. Nah, seperti ini. Ini bisa kita dapatkan di mana? Ya, kalau kita belanja kan gitu. Kertasnya juga khusus ya. Kita beli satu roll gitu. Biasa kita temui kalau kita membeli sesuatu ya, entah di supermarket, di apa nih, di mall, di toko-toko sembako ya. Kadang kalau yang suka belanja di minimarket gitu. Kemudian ada lagi ya, di mana printer ini merupakan jenis printer yang menggunakan proses cetak dengan teknologi pemanas untuk mengaktifkan tinta. Printer thermal ini terbilang lebih efisien dan ekonomis dibandingkan printer
dot matrix, tidak banyak memakan banyak ruang ya, tidak ini efektif karena bentuknya kecil. Kemudian menggunakan pemanas untuk mencetak karakter atau gambar ke permukaan kertas thermal, di mana melalui pin yang dipanaskan, kemudian kepala printer mentransfer panas tersebut ke dalam lembaran kertas yang menghasilkan berbagai macam warna. Gitu. Saya tayangkan ya untuk beberapa jenis printer yang bisa dipilih di tahun 2023 ini ya. Saya tayangkan untuk videonya tersebut. Saya stop share dulu. Saya tampilkan untuk videonya. Printer merupakan salah satu produk elektronik yang banyak dibutuhkan. Perangkat ini sanggup memenuhi segala urusan yang berurusan dengan dokumen cetak. Misalnya administrasi percetakan sederhana, tugas akademis, dan pekerjaan kantor. Keperluan mencetak tidak akan berjalan mulus bila tidak didukung oleh printer. Berbeda dengan mesin fotokopi, printer memungkinkan untuk mencetak dengan warna yang sesuai dengan file asli. Dan saat ini sudah tersedia banyak merek printer murah terbaik yang ada di pasaran. Berikut ini rekomendasinya versi update Tekno. Kita mulai di rekomendasi yang pertama, ada HP DeskJet 2336 AIO. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sedang terburu-buru tapi butuh dokumen untuk dicetak. Kini lewat HP 2336, kamu bisa mencetak dokumen yang diinginkan melalui aplikasi di smartphone. Dengan memasang aplikasi bernama HP Smart, pengguna juga dapat memindai dokumen, cetak foto hingga fotokopi dengan hasil yang sangat berkualitas. Printer dengan kemampuan all-in-one ini hadir dengan desain stylish serta proporsi bodi yang ringkas dengan bobot yang ringan yakni hanya sekitar 3,2 kg saja. Didukung dengan fitur flatbed scanner yang akan memudahkan kamu dalam melakukan pemindaian gambar atau tulisan. Printer dari HP ini memiliki kecepatan cetak 7,5 ppm untuk hitam dan 5,5 ppm untuk berwarna. Printer ini hadir dengan pilihan warna mulai dari lavender, white, dan palm. Bicara soal harga, printer ini bisa kamu dapatkan mulai 780 ribuan rupiah. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut yang kedua, ada printer Epson L121. Printer ini memiliki desain yang ringkas dan dapat mudah disesuaikan di dalam ruangan yang kecil ataupun terbatas. Meski demikian, kinerjanya cukup handal dengan biaya operasional rendah. Selain itu, didukung dengan Epson Heat Free Technology. Printer ini tidak mudah panas dalam proses pengeluaran tinta. Hal ini berarti lebih sedikit konsumsi daya dan lebih hemat biaya listrik. Printer ini juga memiliki fitur kecepatan cetak lebih cepat dari 9 IPM untuk hitam dan putih 4,8 IPM untuk warna, termasuk menghasilkan kualitas gambar terbaik dan cetakan ukuran khusus yang dapat berguna untuk pekerjaan atau bisnis berbasis rumahan. Setiap set botol tinta dapat mencetak hingga 4.500 halaman hitam dan 7.500 halaman berwarna, memberikan biaya rendah per halaman untuk pencetakan hitam dan warna. Jika tertarik, printer ini dibanderol mulai harga 1,6 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Di rekomendasi berikutnya ada Canon Pixma MG 2570S. Hadir dengan berat 3,5 kg, printer ini mampu berfungsi dalam menyalin, mencetak, dan memindai berwarna. Dengan dimensi 426x306x145 mm membuat printer ini menjadi lebih ringkas dan dapat ditempatkan pada ruangan sempit atau meja yang sibuk. Membawa 4 tombol yang meliputi tombol power, stop, color, dan black. Printer dari Canon ini menghadirkan fitur bernama Auto Power On. Fitur tersebut mampu mendeteksi perintah mencetak dan secara otomatis printer akan aktif dengan menyambungkannya ke kabel USB yang bisa diatur untuk jangka waktu 15-240 menit. Ditambah adanya fitur Quiet Mode yang dapat menghaluskan suara printer. Printer ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi Full Photolithography Inkjet Nozzle Engineering atau FINE yang sudah diperkuat dengan teknologi tinta hybrid system dalam kualitas cetak warna yang lebih mumpuni. Terlebih fitur My Image Garden sangat membantu pengguna dalam mengatur hingga mengelompokkan berdasarkan peristiwa, tanggal, bahkan orang. Sementara untuk harga, printer ini dibanderol
mulai 815 ribuan rupiah. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut ke daftar keempat, ada HP DeskJet 2775 wireless AIO. Hewlett Packard tidak main-main dalam menciptakan printer berkualitas. Kali ini kamu bisa memilih HP 2775 yang membawa teknologi Worry Free Wireless. Teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk mencetak dan mengakses secara mudah dalam jaringan atau tanpa kabel dengan Wi-Fi. Dalam menyuguhkan hasil gambar yang optimal, printer ini memasang resolusi terbaik 1200 x 1200 dpi untuk cetakan hitam dan 4800 x 1200 untuk hasil berwarna. HP 2775 hadir dengan bobot 3,42 kg yang juga ditenagai oleh prosesor berkecepatan 180 MHz. Lalu pengguna juga akan dipermudah dalam mengakses printer ini, karena printer ini dapat dioperasikan lewat aplikasi HP Smart App atau Apple AirPrint. Bicara soal harga, printer ini bisa kamu dapatkan mulai 850 ribuan rupiah. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Beralih ke rekomendasi kelima, yakni printer Epson L3210AIO. Printer ini dikenal dapat melakukan print, pemindaian dokumen, dan juga fotokopi. Epson L3210 sudah support OS Windows mulai dari XP 7 hingga yang terbaru 11. Begitu juga dengan pengguna Windows Server dan pengguna Mac OS minimal versi 10 atau yang lebih baru juga bisa kompatibel dengan printer Epson ini. Printer ini sudah mendukung resolusi super tinggi yaitu 5760 x 1440 dpi, sehingga untuk urusan mencetak gambar berwarna maka kualitasnya sudah termasuk baik. Adapun kapasitas dari tangki tinta tersebut jika dari full bisa mencetak hingga 4500 halaman untuk warna tinta hitam, sedangkan untuk kapasitas cetak berwarna bisa mencetak hingga 7500 halaman. Jika kamu tertarik, printer ini dibanderol mulai harga 2,2 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Berikutnya, kamu juga bisa mempertimbangkan HP printer Ink 315. Dengan resolusi cetak 4800 x 1200 dpi, printer ini mampu mencetak hingga 8000 halaman untuk dokumen warna dan 6000 halaman untuk dokumen hitam putih. Teknologi yang digunakan pada printer ini dapat menghasilkan cetakan dengan kualitas terbaik dan biaya per halaman yang sangat rendah. Printer modern kini telah beralih dari model cat 3G yang memiliki banyak keterbatasan menuju sistem ink tank yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengisi tinta sendiri. HP Ink Tank 315 adalah printer canggih yang mendukung sistem tangki tinta di luar bodi printer. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses tangki dan mengisi tinta dengan mudah. Printer masa kini harus mendukung mobilitas pekerjaan setiap hari dengan cepat dan praktis. HP Ink Tank 315 merupakan printer multifungsi yang mampu melakukan tugas cetak, scan, dan copy. Fitur all-in-one ini membantu kebutuhan pengguna dalam meningkatkan produktivitas. Untuk harganya sendiri, printer ini dibanderol mulai 1,6 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar. Kita lanjut ke rekomendasi yang terakhir, ada inkjet Canon G1020. Printer ini berfokus pada tugas cetak dengan efisiensi dan kualitas yang tinggi. Kecepatan cetak mencapai 9,1 IPM memastikan dokumen dapat dicetak dengan cepat. Bahkan untuk cetak foto, printer ini dapat melakukannya hanya dalam waktu 45 detik. Resolusi cetak yang mencapai 4800 x 1200 dpi memastikan setiap detail dalam dokumen atau gambar akan tercetak dengan jelas dan tajam. Printer ini juga mendukung konektivitas USB sehingga dapat dengan mudah terhubung ke komputer atau laptop. Ini memudahkan pengguna dalam mencetak dokumen atau foto dari perangkat yang berbeda. Printer ini juga dilengkapi dengan sistem tangki tinta berkapasitas tinggi yang dapat menghasilkan jumlah cetakan yang lebih banyak dibandingkan dengan cartridge tinta tradisional. Jika tertarik, printer ini bisa kamu dapatkan mulai harga 1,3 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar.
Itu dia 7 rekomendasi printer dengan harga terjangkau terbaik versi Update Tekno. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini, juga nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update teknologi dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, itu tadi untuk terkait printer ya. Kita balik lagi ke materi. Kita lanjut ke monitor. Nah, tata monitor ya. Ada beberapa jenis monitor, CRT, LCD, LED, dan plasma. Merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU, dan monitor juga kerap disebut sebagai layar tampilan komputer. Yang pertama, ya, itu adalah katode ray tube atau CRT, sering disebut dengan monitor tabung, yang merupakan monitor yang disusun dengan menggunakan tabung sinar katode, dan untuk lebih dapat dikenal dengan bentuknya yang besar dan berat sehingga memerlukan ruang ekstra untuk melakukan monitor. Jadi ini zaman dulu ya, zaman waktu kuliah tahun-tahun lama ya, tahun 90-an. Ini masih menggunakan monitor yang pakai model CRT ya. Kita skip aja ya untuk cara kerjanya. Nanti Anda bisa lihat ya lebih lengkapnya, ada materi nanti yang bisa saya sampaikan di Siakat ya, ada link Google Drive-nya. Kemudian lanjut monitor berikutnya, LCD. Seperti ini ya. Adalah monitor yang disusun dengan menggunakan cairan kristal, bentuknya ramping dan memberikan efek pada display, yaitu lebih banyak warna dibanding dengan monitor CRT tadi. Ya, ini pun juga lewat lagi ya. Karena sekarang ganti lagi dengan LED atau light emitting diode. Memiliki teknologi yang sama dengan LCD, namun pengembangannya lebih lanjut ya, dia lebih canggih ya untuk LED-nya. Jadi ada perbedaan ya, yang antara apa nih nanti ya, plasma TV dengan LED TV. Kita lanjut lagi, monitor plasma ya, merupakan jenis monitor yang menggabungkan teknologi CRT dengan LCD. Plasma adalah sebuah layar datar emisif di mana cahaya dihasilkan oleh fosfor yang tereksitasi oleh sebuah pelepasan muatan plasma antara dua layar datar. Wah, ini bicara tentang teknis sekali ya. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaannya antara LCD dan LED. Ya, yang tadi saya sampaikan. Keduanya merupakan jenis layar yang menggunakan liquid crystal display ya atau LCD panel untuk mengontrol cahaya yang ditampilkan. Kemudian backlighting LCD biasa menggunakan co-cathode fluorescence lamp atau CCVL untuk menyediakan backlighting, sedangkan LED menggunakan array yang lebih sedikit lebih efisien light emitting diodes LED untuk menerangi layar. Itu adalah perbedaan LCD dan LED ya. Nah, kalau kita bicara tentang plasma TV, nah seperti ini plasma TV ya. Antara yang sangat dan yang biasa ya. Kalau plasma TV kualitas sangat bagus. LED TV bagus, tapi hanya sekedar bagus saja ya, kualitas bagus. Kalau di plasma TV itu tidak ada motion blur ya, di LED TV itu ada motion blur. 600 gambar per detik di plasma TV dan 60 gambar per detik. Ya, lebih banyak yang 600 ya pastinya. Jadi gambar yang dihasilkan lebih jernih, lebih jelas gitu ya. Warna hitam yang dalam atau pekat tanpa abu-abu, dan untuk LED TV itu menampilkan bayangan warna abu-abu. Harga murah dan harga yang mahal. Terbatas sampai resolusi high definition, sedangkan LED TV itu mampu menampilkan resolusi sampai dengan 4000 pixel. Plasma TV tebal dan berat, kemudian LED TV itu tipis dan ringan. Sulit dipasang di tembok, sedangkan LED TV itu mudah dipasang di tembok dengan daya tinggi dan daya rendah.
Jadi yang paling banyak digunakan sekarang ya adalah LED TV, di mana tergantung kebutuhan juga mana yang mau dipakai ya. Kalau hanya sekedar untuk punya TV begitu ya bisa pakai plasma TV mungkin ya. Tapi kalau sekarang banyak yang TV-TV dipasang di tembok karena tipis dan ringan ya. Bahkan saking ringannya itu bisa diangkat gitu saking ringannya gitu ya. Kemudian kita beralih ke layar smartphone. Ada TFT LCD, ada IPS LCD, kemudian ada OLED, ada AMOLED, Super AMOLED ya. Kemudian belum lagi ada proyektor. Nah, ini hanya untuk sekedar tambahan pengetahuan ya. Nah, seperti ini. Saya nanti akan lanjut di mata kuliah dengan Bapak Ilda nih pastinya nih ya. Layar smartphone atau thin film transistor yang pertama, kemudian IPS LCD, ada OLED, ada AMOLED, dan ada Super AMOLED. TFT LCD yang pertama, thin film transistor, di mana kualitas gambar dan resolusi lebih baik daripada LCD biasa, tapi masih bisa berubah warna dia. Bila dipandang dari sudut tertentu, dan sulit dilihat di bawah matahari langsung. Teknologi ini merupakan yang terbanyak yang dipakai untuk smartphone di kelas pemula atau entry level, karena harga biayanya itu produksinya yang paling murah. Sedangkan IPS LCD atau singkatan dari In-Plane Switching Liquid Crystal Display, di mana kualitas gambar yang resolusi lebih baik dari TFT LCD dengan warna yang akurat ya, dan layar dapat dilihat dari sudut yang lebih luas dan konsumsi daya yang rendah. Teknologi layar ini lebih mahal dibanding dengan TFT LCD di atas ya atau sebelumnya. Maka dari itu dipakai untuk smartphone di kelas menengah ke atas. Kemudian OLED yang terdiri dari susunan panel yang mengandung elemen-elemen organik berbasis karbon, dia memancarkan cahaya sendiri ketika dialiri alon listrik. Sedangkan tidak memerlukan lampu belakang atau backlight seperti yang ditemui di teknologi LCD atau IPS LED generasi sebelumnya. Kemudian ada AMOLED. Nah, ini kalau AMOLED ini harganya adalah tinggi. Dan dia hanya dipakai untuk smartphone kelas atas dan tidak dipakai untuk layar televisi. Super AMOLED bagaimana? Kalau Super AMOLED adalah versi terbaru dari AMOLED, di mana pengembangnya itu adalah Samsung ya, sponsor utamanya. Sensor sentuh terintegrasi ke dalam layar tanpa tambahan lapisan khusus ke sensor seutuhnya ya, sentuhnya dibangun dalam lapisan terpisah. Refresh rate layar ini sangat tinggi sehingga dapat menampilkan pergerakan gambar atau transisi dengan sangat halus. Pembentuk gambar berikutnya adalah proyektor ya. Jenis-jenis proyektor elektronik adalah yang pertama proyektor LCD. Oh, belum saya kasih gambar ya. Oh, sudah habis. Oh, materinya belum saya masukkan ternyata. Nah, ini proyektornya malah belum saya masukkan. Nah, untuk lebih lengkapnya ya, ada proyektor LCD di sini. Cara kerjanya ya. Proyektor katode ray tube atau CRT, di mana menggunakan tabung seperti TV zaman dulu ya. Kemudian proyektor digital light processing atau DLP. Kemudian terakhir itu proyektor liquid crystal on silicon. Jadi beberapa tadi yang penjelasan di depan ya, ada beberapa pembentuk gambar dari printer, scanner, kemudian monitor yang dipakai baik untuk televisi ataupun untuk komputer PC ya, laptop. Kemudian
ada proyektor ya terakhir itu, di mana dari kesimpulan hari ini ya bahwa gambar digital itu yang dihasilkan dari sebuah gambar fisik atau analog melalui scanner ya dapat juga langsung dihasilkan melalui kamera digital. Gambar dalam bentuk digital dapat disimpan di media penyimpanan digital dan kemudian dapat dipergunakan kembali. Dia dapat diduplikasi ya, kemudian dapat dimanipulasi kan begitu. Gambar digital tidak dapat dilihat bila tidak disajikan kembali dengan secara fisik ataupun analog dengan cara cetak menggunakan printer atau ditampilkan secara digital di layar monitor televisi ataupun smartphone melalui proyektor. Jadi alat-alat tadi ya yang saya sampaikan di depan itu kan fungsinya untuk dia menangkap gambar, menduplikasi gambar, untuk memanipulasi gambar, tapi gambar tersebut tidak bisa kita lihat secara visual ya jika tidak dicetak seperti tadi ya melalui printer ya, atau tidak bisa kita lihat jika dia tidak ditayangkan melalui televisi ya. Kita bisa presentasi dengan bantuan proyektor ya, pakai LCD seperti itu. Yang hadir malam ini di melalui Zoom ya, Intan. Bagus. Intan dari tadi wajahnya nggak kelihatan, Intan. Masih di situ atau di mana ini? Gigi Fuad. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini ada chat, siapa nih yang ngecat nih? Oh masih, oh Intan ngecat ya. Oke. Nah setelah ini Anda masuk ke si akad ya, silakan absen. Ini kebetulan praktisnya dari tadi saya sambil WA. Kok tidak bisa masuk ini? Tidak bisa masuk ke Zoom ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu ya terkait dengan materi pembentuk gambar. Mungkin ada yang ditanyakan. Jadi materi ini ada satu paket ya dalam buku pedoman untuk perkuliahan ya. Jika nanti dibutuhkan akan saya share di link si akad. Untuk materi juga nanti akan saya share juga. Silakan Anda jika diperlukan bisa Anda download ya. Oh, ada Luciana, ada siapa lagi nih? Banyak ternyata ya. VM, M itu siapa itu VM? Nggak ada namanya nih. Kok nggak dikasih nama sih? Ternyata lewat Zoom juga. Kok pada bisu semua ini? Sudah makan belum? Atau pada ngantuk? Oke. Ini jam berapa tuh ini? Oh, jam 8 ya. Makanya sudah jelang malam ya. Mungkin Anda bisa lanjut dengan istirahat malam, makan malam yang masih pulang kerja ya. Nanti silakan Anda untuk absen di si akad ya. Sedangkan nanti untuk recordingnya saya stop dulu